lihat Mbak Ahmad Mustadi, ini anak harus dikasih nama Muhammad Abbas, ini harus karena ini titipan amanat dari Mbak Abbas. Ada apa Mbak? Nggak tahu, pokoknya nanti insya Allah ada hikmahnya. Sejak itu saya namanya disambung Muhammad Abbas bin Yaksi. Ketika saya diberitahu seperti itu, saya jadi bingung, ini maksudnya Mbak Abbas itu apa? Apa ini? Ada apa? Tapi saya yakin pasti ada apa-apa, karena terasa. Begitu perjalanan saya ngaji, barangkali ngaji, enggak juga, karena Abah Fuad juga ngaji. Saya buat pondok, yang lain juga buat pondok. Saya buat manakiban, yang datang manakiban setiap malam Jumat ribuan orang. Oh, tapi yang lain juga bisa manakiban. Saya masih tanda tanya apa? Mohon maaf, bukan berapa nih tahasukan binikmatillah. Kalau orang dibuntet dan benda kerapnya kadang-kadang punya darah. Kalau darahnya, kalau bahasa spiritualnya itu adalah darah-darah hikmah. Darah hikmah, kalau bahasa lokalnya darah dukun gitulah, dukun syar'i gitu. Jadi itu ilmu model begitu datang sendiri tanpa belajar. Itu mungkin salah satu keistimewaannya budak pesantren dan benar. Saya nggak pernah belajar ilmu hikmah, bahkan saya mengatakan bahwasanya sampean ini jangan, kalau lagi belajar nggak boleh belajar ilmu hikmah, nantinya otaknya dedet. Tapi subhanallah, begitu saya 40 tahun ternyata alhamdulillah itu datang dengan sendirinya. Saya nggak tahu dari mana ya, kalau diciptakan nggak masuk akal, nanti dikiranya saya mazhab ba'alu juga, nanti nggak mau, saya nggak mau cerita nanti kata keibatnya itu siapa sudah kerasukan ba'ali ini, saya nggak mau seperti itu karena itu nggak masuk akal, saudara-saudara sekalian. Tapi saya mengatakan nggak itu juga, karena apa, yang lain juga mungkin masalah hikmah itu juga mungkin semua bisa. Pas ceritanya ada isu-isu masalah nasab, saya ini seperti dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya telepon ke Iman, saya telepon ke Nur Fadil, saya telepon juga Ustadz Kori, saya telepon ke Salim waktu itu. Udah. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Abbas ini sangat menarik, saudara-saudara. Bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang secara kebetulan. Ya buktinya apa? Adanya kita karena lantaran adanya ibu bapak kita, kan gitu. Semuanya itu ada prosesnya, semuanya itu ada mekanismenya. Termasuk pemberian nama orang tua ayahanda Gus Abbas, yang di situ ada welingan ya. Harus dinamakan, ada Abbas ya, makanya Gus Abbas bin Yaksi itu mengandung arti, sehingga Gus Abbas juga berpikir dari cerita kedua orang tua beliau itu sebenarnya apa sih maksud tujuannya? Apa karena saya itu sering ngaji, apa saya sering manakiban, atau saya sering, ternyata ya sama saja. Oh ternyata bukan ini. Berjalannya waktu ternyata menemukan jawabannya. Jadi adanya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang dinahkodai oleh Gus Abbas Butet ini, memang ini salah satu perjuangan suci yang luar biasa. Secara zahir kita sudah merdeka, tetapi secara batin kita masih terjajah oleh doktrin-doktrin yang masif ditanamkan oleh Habib Tobolowi. Ngaji dengan Habib Kiai saja belum cukup, belum afdol kalau belum ngaji dengan para Habib. Habib bodoh satu itu lebih mulia dibandingkan 70 Kiai alim. Ini doktrin narasi yang dibangun Habib untuk mempengaruhi alam bawah sadar umat Islam, terkhusus warga NU. Karena yang percaya Habib itu ya Nabi itu cuma warga NU, selainnya NU tidak percaya. Ini jelas sudah bahwa adanya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini dalam rangka membebaskan saudara-saudara kita yang terdoktrin dijajah spiritualnya oleh Habib Tobolowi. Seakan-akan semua ilmu itu kalau tidak merujuk kepada Habib itu batal semua. Makanya tidak usah kaget seumpama ada Habib yang mengatakan semua kurikulum pesantren itu hasil karyanya Habib. Loh, benar itu, padahal ngarang satu kitab Sulam Taufik itu kan, lainnya itu udah ada. Seakan-akan sanad keilmuan orang NU itu merujuk kepada Habib. Ini penjajahan spiritual, saudara-saudaraku. Sehingga warga NU ketakutan kalau berani dengan Habib. Sehingga mereka memaksakan diri seumpama Habib datang.
aslinya cuma punya uang 50.000 karena yang datang itu yang punya sanad. Akhirnya 500.000, 450 hutang tetangga. Ya 1-2 kali oke lah, enggak ada masalah. Tapi kalau terus-terusan ya remuk. Betul itu remuk. Jadi jelas. Makanya Gus Abbas terus ketemu jawabannya dari penelusuran-penelusuran yang dirasakan oleh Gus Abbas. Wah, ternyata begini. Oh iya ya, ini salah satu langkah dalam rangka memperjuangkan perjuangan Mbah Abbas Butet tempo dulu yang menjadi panglima perang 10 November. Ternyata secara batin kita belum merdeka, kita masih dijajah oleh Kabupaten Bonowi itu. Dan alhamdulillah hari ini kita merasakan. Dulu kita takut yang dengan namanya Kabet itu. Nah iya, apapun yang diomongkan ya kita amini kan gitu tuh. Karena zuriyah Nabi. Tapi alhamdulillah hari ini banyak saudara-saudara kita yang tercerahkan, tersadarkan dari ta'assub fanatik buta. Bukan kami membenci, tidak. Cuma kami mencoba untuk objektif karena akal waras kami mengeja. Masa iya sih cucu Nabi kok begitu kelakuannya? Dan itu hampir rata-rata. Kalau cucu Nabi, kalau Nabi itu kan meringankan beban umat, cinta banget dengan umat. Dan ini justru malah kebalikannya. Bikin umat itu spot jantung setiap didatangi Kabeh. Nah tentu ini kan ada sesuatu yang bertentangan toh. Nah ini yang menimbulkan pertanyaan, terus munculnya tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Jelas ya? Jelas. Makanya kita gabung sajalah ke PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Ini tidak dalam rangka perang, tidak. Ini keberadaan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabila dalam rangka apa? Menyadarkan saudara-saudara kami yang terdoktrin ya oleh doktrin-doktrin kaum Bali, gitu loh. Agar tercerahkan, tersadarkan, kasihan. Dan alhamdulillah kita merasakan semua. Dengan adanya PWILS, pendawiran anjlok, betul-betul anjlok. Biasanya bulan Mulut itu Kabeh itu panen raya karena kesana kemari hanya bermodalkan gamis atau daster, nah, terus sorbannya itu sebesar ban Vespa. Cuma logat Arabnya gayanya antum khair tafadhol. Nah, mereka dawir ke sana kemari. Alhamdulillah kita semua merasakan dampak dari itu semua. Ini salah satu perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah yang di Panglimani Gus Abbas Butet, dan Gus Abbas Butet menemukan jawabannya. Ini luar biasa. Kita harus mendukungnya. Syukur-syukur setiap kabupaten kota itu sudah ada DPD-nya, Dewan Pimpinan Daerah. Ini menarik. Kecamatan diadakan lagi, ranting kalau perlu. Wah, ini dalam rangka apa? Mensucikan nasab baginda Nabi dari orang-orang yang mengaku-ngaku tapi tidak bisa membuktikan. Terus meluruskan sejarah bangsa ya dalam bingkai menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Pada saat sejarah kita dibilak-bilokkan seenak semaunya mereka tanpa adanya dasar, semuanya mengerucut, yang berjasa besar adalah Kabib. Nah, ini harus kita cermati saudara-saudaraku. Mereka hanya untuk bos double, tidak berdasar. Kita lawan kan, karena sejarah adalah pegangan kita semua yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita kan. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.